Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang pinjol legal, yang sebenarnya walaupun banyak keluh kesah dari masyarakat, sudah banyak masyarakat yang mungkin merasakan beratnya bunga dan denda, kasarnya segi penagihan, dan kejamnya cara mereka dalam melakukan penekanan, menakut-nakuti, mengancam, dan segala macam yang tidak mendapatkan respon yang semestinya dari OJK. Dan sekalian juga kita juga mau bahas tentang email yang masuk. Ini ada juga ya yang rasa saya ini sebuah pencitraan yang seharusnya ini tidak perlu terjadi ya dalam kehidupan Anda. Kenapa saya bilangnya tidak perlu terjadi? Karena satu-satunya kekuatan pinjol itu ya membuat Anda dalam persis seperti ini. Tapi kalau Anda hanyutkan diri Anda dengan hal-hal seperti ini, walaupun ini dengan cash dan pinjam dengan total plus bunga mencapai 25 juta, ya bukan berarti harus kita melakukan sebuah pencitraan hanya sebatas untuk menyelamatkan yang disebut dengan nama baik. Jangan sampai orang sekitar tahu kita berhutang dan lain sebagainya. Yang penting saya akan bahas email ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel Solusi Hutang MB, boleh disupport dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini terus berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi, edukasi, dan semangat buat teman-teman semuanya. Dan yang belum bergabung di grup WhatsApp juga boleh bergabung, terutama bagi Anda yang baru telat bayar dan baru gagal bayar, yang ingin menemukan solusi yang lebih detail dan lebih spesifik lagi tentang permasalahan Anda masing-masing. Bisa melalui link yang sudah ada di dalam deskripsi juga boleh. Ya, nanti Anda bergabung di channel ini dan dapat fasilitas bergabung di grup WhatsApp. Atau Anda klik tombol gabung langsung di bawah nama channel saya, atau Anda hubungi nomor yang tertera di layar juga boleh. Silahkan dulu. Sebelum kita memberikan tanggapan tentang OJK yang seakan tidak ada terjadi permasalahan sama sekali ya di dalam dunia pinjaman online ini, alangkah baiknya kita bahas dulu satu email, nanti kita bahas bagaimana OJK, bagaimana dengan AFPI. Oke. Assalamualaikum Bang, saya dari Bandung. Belum lama ini saya mengikuti dan menonton video Abang di YouTube Solusi Hutang karena sesuai dengan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oke. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan Anda, saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti, mensupport, dan masuk ke channel ini, bergabung. Itu saya ucapkan ribuan terima kasih, karena tanpa Anda channel ini bukan siapa-siapa, channel ini tidak akan bisa besar seperti ini. Ini semua berkat dukungan dan supportan dari Anda semuanya ya. Sama seperti teman-teman yang lainnya, saya terjerat pinjaman online di cash dan pinjam dengan total pinjaman plus bunga mencapai kurang lebih 25 juta, yang mana sebelum mengikuti channel Abang, saya selalu membayar hutang-hutang tersebut dan malah jadi gali lubang tutup lubang. Nah, inilah sebenarnya yang tidak boleh dilakukan. Kita ini terkadang berpikiran terlalu singkat. Kita terlalu mempersimpel semuanya sehingga kita menghalalkan segala cara apapun. Yang penting hutang ini selesai, yang penting hutang ini beres. Ini nggak boleh ya kita mempersimpel, meringkas, menganggap mudah, menganggap gampang. Mungkin dengan Anda bilangin, wah gampang ini, kita ambil aja lah di sini tutup sini, ambil sini tutup sini, tanpa Anda sadari ya, Anda akan lupa dengan prosesnya. Nanti begitu Anda hitung, Anda akan terkejut, wah ternyata udah gede banget bunganya gitu loh ya. Jadi sebisa mungkin lebih baik Anda gagal bayar, lebih baik Anda telat bayar, lebih baik Anda stop bayar daripada Anda gali lubang tutup lubang ya. Nggak apa-apa, makanya moto Solusi Hutang itu lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Kenapa itu ada dua, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya? Kita disebarkan data nggak ada masalah, ditelepon orang sekitar nggak ada masalah, orang sekitar mengetahui kita ada hutang pinjol nggak ada masalah. Itu cuman berlaku 1 minggu 2 minggu, sampai orang akan terbiasa dengan hal itu
Ya, nanti situasi akan kembali seperti normal lagi. Daripada kita mengupayakan untuk menyelamatkan nama baik dan kita rela memperpanjang, mencicil, padahal hutang kita tidak berkurang, ini akan terjadi kehancuran selamanya. Bahkan yang paling parahnya nekat menjual aset dan bahkan meminjam lagi di bank-bank konvensional lainnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mana sebelum mengikuti channel abang saya selalu membayar hutang-hutang tersebut dan malah jadi gali lubang tutup lubang. Sampai akhirnya ada teman saya suruh saya galbay dan saya menemukan channel abang. Oke. Saya sangat awam sekali soal galbay ini. Seringkali merasa takut dengan teroran yang didapat karena takut DC akan datang ke tempat saya bekerja dan tempat tinggal yang tercantum di KTP. Oke, kita stop dulu di sini ya. Oke, saya sangat awam sekali soal galbay ini. Ini harus tanda kutip dari teman-teman semuanya. Jangan Anda beranggapan orang yang lebih dahulu gagal bayar itu adalah senior Anda. Jadi tidak ada senior, tidak ada junior. Yang ada yang dahulu dan yang kemudian. Tapi tidak ada pengalaman khusus di dalam mereka galbay, tidak ada. Cuma mereka hanya tahu seiring waktu berjalan, apa yang mereka takuti di awalannya tidak seburuk itu terjadi di depannya. Cuman itu. Ya, jadi Anda jangan minder. Saya baru awam, saya baru pertama sekali, saya baru ini mencoba, saya baru pemula. Jadi kata-kata itu jangan ada. Ya, Anda galbay ini tidak ada jenis senior dan juniornya, tidak ada. Anda galbay itu karena uang Anda tidak ada, duit Anda tidak ada, pemasukan Anda tidak ada. Ya, jadi tidak ada kata awam, tidak ada kata baru atau apa, nggak ada. Ya, yang jelas keadaan semuanya yang mengarahkan Anda untuk tidak bisa lagi membayar. Oke? Habis itu seringkali saya merasa takut dengan teroran yang didapat karena takut DC akan datang ke tempat saya bekerja dan tempat tinggal yang tercantumkan di KTP. Ini juga tidak boleh Anda biarkan selamanya berada di dalam diri Anda. Karena rasa takut ini ya akan mengakibatkan akan terjadi besar kemungkinan gali lubang tutup lubang terjadi, penjualan aset-aset terjadi, mencari talangan dana ke orang sekitar terjadi, dan akan terjadi beban atau permasalahan yang makin besar. Rasa takut manusiawi, tapi kalau rasa takut sudah melebihi sehingga logika Anda tidak mampu berjalan lagi, ini hati-hati. Ya, salah satu tingkat keberhasilan dari pinjol itu memberikan Anda efek takut, ya, efek cemas. Supaya apa? Supaya mereka masih bisa mengendalikan diri Anda, sehingga dengan begitu besar kemungkinan pinjol pasti akan mendapatkan kembali uang-uang mereka lengkap dengan bunga dan bonus-bonusnya dari Anda. Ya. Jadi kalau Anda bilangin merasa takut dengan teroran yang didapat, ya sudah, teroran itu melalui apa? Melalui telepon, tutup akses telepon. Oke? Dan habis itu di sini lagi DC akan mendatangi tempat saya bekerja dan tempat tinggal yang tercantum di KTP. Dan inilah sebenarnya orang-orang gagal bayar pinjol sulit untuk membedakan mana yang pantas untuk mereka pikirkan dan mana yang tidak pantas untuk mereka pikirkan. Biasanya orang-orang yang takut dikunjungi DC ke rumah manusia yang hidup dengan sebuah pencitraan. Mereka selalu menutupi suatu permasalahan ini supaya tidak dibully atau diponis oleh orang sekitar. Padahal kalau Anda sadari, terserah. Tuhan memberikan cobaan seperti ini kepada diri Anda. Tentu saja ada hikmah yang harus Anda dapatkan di depannya. Ya, bukan berarti Anda tidak mau menerima apa adanya diri Anda saat ini. Nggak peduli persetan dengan orang sekitar. Selama ini kita susah, mereka juga tidak memberi kita makan. Selama ini kita susah, mereka juga tidak memberi kita jajan. Ngapain Anda harus mikirkan mereka? Silahkan DC mau datang ke rumah, mau tidak, ya itu urusan mereka. Urusan kita kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada ya udah sampaikan tidak ada. Bukan malah kita habis-habisan mikir, wah ini DC datang nggak ya, ke alamat KTP nggak ya, ini nggak ya, ini nggak ya. Nggak akan selesai masalah Anda. Buang jauh-jauh pertanyaan yang seperti itu kalau Anda ingin bebas dari pinjol tanpa perlu Anda bayar. Ya, tapi kalau hal itu tidak bisa Anda buang dalam diri Anda, ya sudah, siap-siap. Ya, akan lebih besar lagi ketakutan Anda daripada hari ini. Ya, itu Anda sematkan. Sedangkan saya tidak ingin orang sekitar saya mengetahui bahwa saya memiliki utang sebesar itu. Nah, itu yang saya bilangin. Akhirnya terjadi pencitraan. Harusnya Anda ikhlas menerima takdir hari ini. Ya, kalau sudah nggak berduit ya sudah nggak berduit. Terjebak dalam dunia hutang ya terjebak dunia hutang. Hutang ini Anda juga yang mau tanggung jawab. Ya,
Kenapa Anda begitu takut dengan orang sekitar? Karena Anda tidak mampu menunjukkan rasa tanggung jawab Anda kepada orang sekitar Anda. Ya, contoh sama keluarga, sama kakak, sama orang tua, sampaikan, ini masalah saya, insya Allah saya bisa menyelesaikan. Ya, tapi selama ini keluarga hanya melihat Anda adalah sosok yang cengeng. Ya, sosok yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, jadi saya nggak peduli dengan teman-teman semuanya. Yang penting Anda harus sadari diri Anda, sadari keadaan Anda hari ini, terima kenyataan hidup Anda. Jangan jadi orang penuh pencitraan gitu loh. Ya, tidak ada yang perlu Anda tutup-tutupi kalau Anda tidak mau habis lebih besar lagi dari ini. Ya, jadi semakin Anda ikuti rasa takut yang ada di pikiran Anda, semakin besarlah ketakutan itu ada dalam diri Anda. Sedangkan saya tidak ingin orang sekitar saya mengetahui bahwa saya memiliki utang sebesar itu, terutama keluarga saya. Mohon saran Abang, saya harus bagaimana? Karena pihak dari kedua pinjol tersebut sudah mulai meneror DC akan datang. Sebenarnya saya juga pengen tenang, dan meskipun saya tahu memang salah di awal karena tergiur mencoba pinjol. Anda salah, Anda bukan salah cuman sebatas salah karena terjebak pinjol aja, tidak. Anda saja tidak mau jujur dengan keluarga Anda. Padahal jujur ini akan menyelamatkan Anda, walaupun di awalnya akan pahit. Daripada Anda berbohong menutupi sesuatu, itu akan menjadi beban besar dalam diri Anda. Ya, sekecil apapun kebohongan yang Anda buat hari ini, itu beban besar dalam hidup Anda. Ya, tapi sebesar apapun masalah, Anda mampu untuk jujur dan terbuka, itu adalah penyelamat bagi diri Anda. Apalagi ini, keluarga Anda saja Anda mampu bohongi gitu loh. Ya, dengan alasan berbagai macam. Ada juga alasan yang paling nggak masuk akal. Orang tua saya jantungan, Bang. Wah, hidup mati seseorang itu bukan di tangan Anda loh. Itu di tangan Tuhan. Ya, kalau orang tua Anda jantungnya ya jangan dikagetin, tapi cari momen-momen tertentu untuk kita berbicara. Kita kok yang punya keluarga, kita lahir di sana, kita besar dengan mereka, kita udah tahu kan karakter mereka, kapan waktunya kita berkomunikasi dengan keluarga. Kita cari momen-momen itu dan kita berkomunikasi. Ya, ini jangan banyak alasan. Ini dia maunya minjam uang, tidak dibayar, tidak ditagih, tidak diteror juga, hutangnya lunas begitu aja. Ada ya. Jadi kalau hal itu Anda cari, itu tidak akan pernah ada. Oke. Habis itu lagi pengen tenang, dan meskipun saya tahu memang salah di awal karena tergiur mencoba pinjol. Oke, stop menyesali diri Anda, stop menyalahkan keadaan, stop menyesali yang sudah terjadi ya. Jadikan semua yang telah terjadi sebagai pengalaman yang baik untuk masa depan. Ya. Jangan tutupi lagi kebohongan-kebohongan itu. Jangan tutupi lagi dari keluarga Anda. Coba jujur dan terbuka, karena itu menyelamatkan Anda. Soal Anda tidak mampu bayar pinjol itu nggak ada masalah. Itu real fakta hidup. Tapi Anda berbohong dengan keluarga dan menjadikan ini adalah suatu beban. Ini permasalahan dari kehidupan Anda. Ini harus Anda taklukkan. Semoga email bisa dibacakan sama Abang dan ada jalan keluarnya untuk saya. Semoga channel YouTube Abang juga makin sukses dan Abang sekeluarga sehat selalu, amin dan terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum. Oke. Ya, itu sudah saya bacakan buat teman-teman semuanya. Ini juga menjadi pelajaran ya buat Anda semuanya. Saya tahu kok Anda pasti berharapnya Anda punya hutang tidak mampu bayar, keluarga tidak tahu, debt collector tidak menagih, debt collector tidak datang, hutang lunas. Itu keinginan Anda ya. Kalau semua itu yang Anda inginkan, itu hanya ada dalam sebuah khayalan. Ya, yang penting kalau saya sarankan, ketika Anda terjadi dalam sebuah permasalahan, sekecil apapun, keluarga paling utama Anda kasih tahu. Ya, kalau saat ini Anda belum mampu untuk berbicara, cari momen-momen tertentu untuk Anda bisa membicarakan hal ini dengan orang tua ataupun keluarga Anda. Ya, saya jamin tidak seburuk yang akan Anda bayangkan. Oke, habis ini kita akan bahas soal OJK ya, tapi sebelumnya teman-teman spot dulu nih, kita bahasnya soal OJK dan SWI untuk video part 2 aja.